di sini, ya. Oke. Kemudian saya mau cek lagi karena ini penting. Saya mau cek suasana hatinya saat join di sini seperti apa. Nah, seperti apa? Apa saat join di sini ini sedang sedih, sedang kesal, sedang marah, sedang bete, atau daripada saya nggak ada kegiatan ya udah deh join aja di sini. Nah, karena feeling dan thinking ini sangat penting. Nanti ayah bunda kita akan sama-sama belajar tentang itu, ya. Kita cek dulu, ya, seperti apa suasana hatinya. Coba-coba di chat dulu apa yang dirasakan malam ini, saat ini. Nah, ayo di chat dulu, saya pengen tahu nih. Oh, semangat, semangat. Insya Allah semangat. Oke. Nah, mudah-mudahan ya. Oh, bahagia. Bagus ini, bagus sekali nih. Happy. Keren. Oke. Ya, Bu Mary, apa yang dirasakan join malam hari ini? Oh, Bunda Mary sedang konsentrasi, ketik. Oke, oh pengen belajar. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang saya ingin pastikan bahwa semuanya dalam keadaan bahagia. Karena apa yang kita dapat malam ini, ya, tidak akan kita ingat dalam waktu lama apabila kita tidak sertakan apa? Emosi di situ. Nah, namun kita punya pilihan untuk memilih emosi yang seperti apa. Kita pilih yang bahagia saja. Caranya gimana? Meskipun sekarang lagi suasana hatinya nggak nyaman, namun kita ubah state kita. Kita pilih bahagia saja. Sekarang buka kameranya semua, saya mau ajak sama-sama kita senyum 10 detik. Nah, ini khasnya guru saya nih ya. Kita senyum dulu 10 detik. Terima kasih ayah bunda yang sudah on cam semua. Oh, Bang Edes bawa si kecil, Masya Allah. Ini pilihan tepat ya kalau belajar bawa anaknya. Nanti akan tahu apa maksudnya, apa manfaatnya apabila ada anak-anak ikut gitu ya. Oke, on cam, kemudian dalam hitungan ketiga, senyum simetris 2 cm kiri 2 cm kanan ya. Tahan 10 hitungan. Setelah itu semuanya ucapkan hamdalah ya. 1 2 3. Ya, senyum. Nah, saya mau cek nih satu-satu. Oke, sudah senyum. Masya Allah, keren banget senyumnya Bunda Fitri, Pak Ismadi. Masya Allah, ini pas senyum dari hati nih. Ini Kak Anggi, Masya Allah. Siapa lagi nih? 1, sambil saya hitung ya. Ada Kak Naswa. Wah, terima kasih Kak Naswa sudah join. 2, 3, 4, 5, tahan. 6, 7, 8, 9, 10. Ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Enak kan? Ya, langsung lupa. Ya, masalah apapun selesai dengan senyuman. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Hari ini saya putuskan untuk semangat fokus bahagia. Oke, keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu-satu ya. Masya Allah. Oke, nah, tanpa berpanjang lebar lagi, biar kita lebih efek lagi, kita belajar sama-sama. Ya, karena tadi udah suasananya, hatinya udah udah bahagia, pikirannya udah fokus di sini, fisiknya juga ada di sini. Nah, ini sudah sangat layak untuk kita mulai. Oke, sebelumnya izin, saya bisa share screen ya? Bisa, bisa Bunda. Bisa ya? Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Oke, nah ini tadi yang kita lakukan.
kita menyelaraskan dulu antara fisik kita, pikiran kita, dan hati kita. Karena apabila kita melakukan segala sesuatu itu tidak selaras, pasti ada yang nggak nyaman. Ya, sumber penyakit-penyakit fisik itu karena tidak selaras. Pikirannya mau ke kanan, fisiknya ada di kiri. Ya, hatinya pengen bahagia, namun perilakunya tidak mengarah ke sana. Jadi nggak selaras. Dan apabila kita melakukan segala sesuatu, kita selaras. Kita hadir penuh dan sadar utuh ada di sini. Insya Allah, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, ya, akan menjadi memori jangka panjang. Ya, memori jangka panjang masuk ke alam bawah sadar kita. Namun apabila hanya fisik saja atau mungkin pikiran saja, kita menangkap segala sesuatu yang disampaikan di sini hanya dengan telinga, hanya dengan mata, hanya dengan berpikir di batas pikiran saja, mungkin ya kalau bisa sampai 1 minggu bisa ingat, alhamdulillah. Bisa jadi beberapa hari lupa. Ya, makanya kenapa di setiap webinar saya selalu tekankan, yuk kita mindfulness dulu, kita nikmati, kita selaraskan. Oke, setuju? Angkat jempolnya, setuju? Oke. Nah, insya Allah ini tidak akan lama. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa ayah bunda bawa sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Ya, oke. Sekarang, nah kita awali dengan kita lihat dulu video ini. Ya. Setiap orang tua memiliki cara uniknya sendiri Suaranya ada? membesarkan anak. Mereka melakukan yang terbaik untuk membesarkan anaknya. Namun tak ada yang sempurna. Itu sebabnya saat mengingat masa lalu, mereka ingin memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Inilah beberapa hal yang mereka sesali agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Ke bawah. Pencet spasi. Sering memarahi anaknya. Suaranya terdengar? Menegur anak karena dengar bunda tapi agak kecil. Oh namun, gitu. orang tua terkadang keterlaluan dan mencari-cari kesalahan kecil. Beberapa orang tua meyakini bahwa semakin tinggi harapan mereka pada anaknya, semakin sukses pula anak tersebut nantinya. Namun, jelas tidak berlaku seperti itu. Memarahi anak untuk setiap kesalahan kecil bisa menyebabkan masalah pada perilaku. Hukuman karena mendapat nilai jelek juga berbahaya, karena bisa menghilangkan hasrat belajar anak. Dan tentu saja, bersikap terlalu keras bisa memiliki kerugian besar lainnya, yaitu hubungan yang buruk dengan anak Anda. Sebabnya, hukum anak Anda karena permasalahan penting saja. Tidak termasuk gelas pecah ya. 2. Melewatkan momen terpenting dalam hidup anak-anaknya. Tentu saja semua orang tua punya banyak komitmen, dan melakukan semuanya bukanlah hal mudah. Namun, anak-anak sangat butuh kebersamaan dengan orang tuanya. Beberapa peristiwa yang mungkin tampak sepele bagi orang dewasa akan sangat berarti bagi anak. Mereka perlu orang-orang terdekat pada saat seperti ini. Namun bisa ditangkap ya. Meski Anda punya alasan kuat untuk melewatkan drama sekolah anak, usahakan hadir. Cari waktu untuk mengunjungi nenek, pergi ke bioskop, dekorasi rumah untuk hari raya. Ikatan dengan anak Anda akan semakin kuat dengan menciptakan memori bersama. Jika tidak, nantinya Anda akan merasa bersalah karena melewatkan banyak momen indah. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama ayah bunda semuanya. Ya. Apa hal yang paling diingat semasa kecil? Semasa balita di bawah 7 tahun. Apa hal yang paling diingat? Boleh kalau ada yang mau sharing atau mau ketikkan di chat. Ya, apa yang paling diingat? Kejadian di masa kecil. Dapat hadiah mobil-mobilan. Oke. Boleh juga dituliskan, apakah kenangan itu hal yang menyenangkan atau menyedihkan? Ya. Hal yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Bagus. Oke. Nah,
Ngitung duit ampo Bunda, keren. Ngerayain ulang tahun, kurang ingat. Tidak begitu menyenangkan. Oke. Oke, ya. Pasti setiap kita ya punya kenangan di masa kecil. Ya. Dan tahukah ayah bunda semua? Ayah bunda boleh perhatikan bentar ya. Jangan bisa. Apa yang kita ingat ya dari usia 0 bahkan dari kandungan. Nah, saat kita nih sudah di dalam kandungan ibu kita sampai usia 7 tahun. Itu masuk dalam alam bawah sadar. Jadi dalam diri kita ini ada 2 kesadaran. Ya. Alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, mungkin ada yang baru dengar, apa nih alam sadar dan alam bawah sadar? Atau mungkin ayah bunda semua udah tahu tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Bagi yang sudah tahu, saya ulang kembali, karena ini sangat penting. Dan ternyata alam sadar ini pengaruhnya hanya berapa persen? 80%. Alam sadar nih kapan? Nah, pikiran sadar nih berfungsi mengenali informasi yang masuk melalui panca indera saat itu, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, kemudian memutuskan respon-respon seperti saat kita belajar, ya, seperti saat ini, ya, ayah bunda memperhatikan apa yang saya sampaikan, memutuskan untuk ada di Zoom ini, itu di tataran alam sadar. Namun pengaruhnya 5-10% di kehidupan kita. Sedangkan alam bawah sadar, pengaruhnya berapa? 90-95% dalam kehidupan kita. Ya. Alam bawah sadar ini kita dapatkan kapan? Dan apa itu alam bawah sadar? Nih, pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis. Nah, otomatis fungsinya itu. Sehingga kita ini tidak menyadari dan sulit untuk mengendalikan secara sengaja. Ya. Biasanya memproses apa? Kebiasaan, perasaan, memori permanen, persepsi, kepribadian, intuisi, kreativitas, keyakinan. Dan ini mempengaruhi 90-95%. Jadi keberhasilan diri kita saat ini sebenarnya ya Mbak, tekan Mbak. bukan dipengaruhi dari alam sadar yang mendominasi, namun alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar yang mengambil peranan. Oke, ya. Kapan alam bawah sadar ini direkam? Nah, alam bawah sadar direkam sedari kita di rahim ibu kita. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh ibu kita, itu kita rekam di alam bawah sadar kita. Ya. Nah, sampai usia 7 tahun. Sampai usia 7 tahun ini, daya serap alam bawah sadar kita itu adalah 100%. Ya, 100%. Jadi nggak kebayang ya kalau misalnya selama masa itu hal-hal yang kurang baik yang dilihat, didengar, dirasakan. Nah, ini sebagai contoh kasus. Nah, karena saya adalah seorang apa ya, kebetulan ya, bukan kebetulan, qadarullah Allah memperjalankan saya untuk menekuni hipnoterapi dan coaching. Jadi ada case seperti ini. Ada orang yang begitu sulit mendapatkan keturunan, ya, begitu sulit mendapatkan keturunan.
hamil keguguran, hamil keguguran. Nah, ternyata setelah dilakukan terapi, ya, di alam bawah sadarnya banyak trauma. Itu ditarik ke belakang sampai saat di dalam rahim ibunya. Nah, di situ dia mendengar bagaimana bapak angkatnya dulu, bapak kandungnya dulu marah-marah, maki-maki, bahkan memukul. Nah, setelah itu dirilis, dengan izin Allah, diamanahkan seorang anak. Nah, sekarang usianya sudah 2 tahun. Nih, betapa pentingnya kita mengenal tentang apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Ya, sampai usia 7 tahun diserap kayak spon. Spon kering kita masukkan ke dalam air seperti apa? Terserap semuanya. Terserap semuanya. Ini masuk langsung ke alam bawah sadar. Karena usia 7 tahun ke bawah itu gelombang anak-anak masih alfa semuanya. Jadi tidak ada critical area, kayak jalan tol. Nah, kadang ada orang tua mungkin yang sampaikan begini, nggak apa-apa, dia mah masih kecil nggak tahu apa-apa. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Jangan dikira memang dia tidak tahu apa-apa. Tapi alam bawah sadarnya sangat pintar, sangat cerdas. Dia serap semuanya. Ya. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun. Nah, ini adalah masa apa? Modeling. Jadi tadi 0 sampai 7 tahun, kenapa kalau dalam Islam ya disuruh mengasuh anaknya seperti apa? Seperti raja, ya kan? Nah, seperti raja. Karena memang diserap semua yang dia lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun, terkadang sudah mulai punya banyak ide, dan kita sebagai orang tua kesannya, ini mulai memberontak, mungkin seperti itu ya. Padahal sejatinya dia sedang mencari model. Nah, dia sedang mencari model. Saya mau ngikuti siapa ya? Dan jangan salah, meskipun sepertinya anak ini sudah mulai punya pendapat sendiri, mulai banyak berdebat sama kita. Dia sejatinya sedang memperhatikan orang tuanya. Nah, dia sedang memperhatikan orang tuanya. Nah, sekarang kita sebagai orang tua yang sudah jadi ayah bunda ya, Mbak Lisa dan Mbak Tamara. Tinggal kita yang jadi orang tua. Kita sudah bisa jadi model yang baik belum untuk anak-anak kita? Ya. Dan kemudian 14 tahun sampai 21 tahun masa sosialisasi. Nah, yang masa modeling tadi kita disuruh untuk mengasuh anak kita seperti apa? Seperti tahanan. Bukan berarti kita kurung. Kita kurung, nggak boleh kemana-mana gitu. Penuh dengan kekangan. Bukan juga seperti itu. Namun mulai dikenalkan dengan hak dan kewajiban. Perintah dan larangan. Mana yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, tahu sebab dan akibat. Ini kita mulai kenalkan. Ya. Kemudian di masa imprint sudah bagus, di masa modeling dia sudah mendapatkan role model seperti apa yang mau diikuti. Saat dia bersosialisasi dengan dunia luar, dia sudah punya, ibaratnya punya benteng, punya perisai untuk dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian seringkali yang menjadi masalah, ya, terkadang mungkin ada yang menyampaikan, dia punya inner child, makanya dia ini bermasalah terus nih. Itu adalah terjadi trauma di usia saat dalam rahim ibu sampai balik. Ada peristiwa yang traumatik. Biasanya ini nanti yang akan menyebabkan saat dewasa, ya, saat dewasa dia tidak mengendalikan suatu kondisi tertentu. Nah, contohnya seperti apa?
Ada seorang ibu, ini saya ceritanya ibu ya, karena saya kan handle-nya ibu-ibu terus. Kalau bapak-bapak nanti dengan dengan Kos Abri mungkin ya. Nah, seorang ibu, beliau secara pendidikan agama, masya Allah mumpuni sekali karena beliau ustazah. Ya, ini saya bukan sedang membicarakan peran ustazahnya, namun bahwa alam bawah sadar itu kan nggak mengenal mau profesinya apapun, bahkan sudah mengenal ilmu agama setinggi apapun. Jika memang ada yang perlu diselesaikan di alam bawah sadarnya, itu sangat penting untuk diselesaikan dulu. Jadi beliau menyampaikan, saya ini heran ya, Bu, saya sudah tahu bahwa mendidik anak itu di usia segini nih harus dididik seperti raja, dibahagiakan, dibuat senang. Namun saya tidak bisa menahan apabila anak saya melakukan kesalahan kecil saja, pasti tangan saya sudah bergerak. Dia udah pukul. Setelah itu, dia akan masuk kamar dan dia menangis menyesali perbuatannya. Namun dia tidak bisa mengendalikan dorongan untuk memukul itu. Akhirnya, ya, memang ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Ya, oke kita lanjutkan. Dari mana jendela informasi alam bawah sadar itu masuk? Jendela informasinya dari mata untuk yang tipe audio. Jadi apa yang dilihat, ya, apa yang dilihat di usia di bawah 7 tahun, biarpun tidak ada perasaan apa-apa, dia serap langsung. Ya. Kemudian dari telinga, apa yang didengar. Nah, apa yang didengar itu dilihat, disimpan di alam bawah sadar. Ya, mata, telinga, kemudian hidung, lidah, kulit, sentuhan untuk tipe kinestetik. Jadi hati-hati kalau marah, misalnya kita sedang marah, kemudian kita main pukul misalnya, ya kita cubit. Untuk tipe-tipe kinestetik itu meskipun cubitannya itu nggak menyakitkan, dia akan ingat, aduh saya dulu nih dicubit sama ibu saya nih, karena ini gitu, ya. Nah kita perlu kenali nih. Nanti mungkin di bahasan selanjutnya bagaimana caranya mengenali anak kita ini tipe yang mana gitu. Ini sekarang untuk kita dulu, untuk para ayah bunda dulu, ya. Ini adalah jendela-jendela informasi. Ini saat bayi di dalam kandungan ibu, saat roh ditiupkan, ya, itu sudah mulai merekam. Apanya? Jantungnya direkam. Semua memori direkam di jantungnya. Dan itu yang akan mengendalikan 90-90% kehidupannya hingga dewasa. Bisa dibayangkan. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ayah bunda sudah mulai paham kenapa anak perlu bahagia. Kenapa anak perlu bahagia? Karena di usia itu, mungkin kalau masih di dalam kandungan, yang mengambil kendali penuh adalah orang tua. Ya, bagaimana dia menjaga apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Ya, kendali penuh adalah pada manusia, kepada orang tua. Nah, usia 0 sampai 7 tahun, otoritasnya pun masih pada orang dewasa. Pada usia ini, ya, anak-anak itu sedang membentuk file-file dalam pikiran. Jadi sebenarnya dalam pikiran kita ini kalau diilustrasikan seperti file-file, rak-rak, ya. Ada file bahagia, ada file cemas, ada file takut,
ada file sabar, ada file marah. Nah, file-file ini akan menebal sesuai dengan apa yang setiap hari dirasakan oleh anak itu. Kalau anak itu sering ditakut-takuti. Nah, contohnya ini tadi nih, kebanyakan ya, karena dulu kan kita belum tahu ya. Nah, ini. Di usia di bawah 18 tahun itu ternyata dari sebuah penelitian lebih banyak kata-kata jangan lakukan, jangan begini, jangan begitu, tidak boleh. Nah, dan sayangnya alam bawah sadar ini tidak mengenal kata jangan. Jadi kalau dibilang kamu jangan nakal, anaknya gimana? Jadi nakal. Kamu jangan marah, kamu jangan malas. Jadi ya anaknya, iya. Karena alam bawah sadar tidak mengenal kata jangan. Nah, ini dari satu penelitian bahwa kata-kata di bawah 18 tahun kebanyakan adalah jangan. Nah, hanya 5.000 yang kamu bisa untuk lebih rajin. Kamu bisa sukses. Kamu bisa. Itu hanya 5.000. Hanya 5.000. Ya. Nah, jadi anak-anak kita seperti anak yang Bang Edes tuh sekarang, dia dengar, dia serap semua. Dia nggak paham tapi diserap semua. Nah, terus kenapa? Kalau di dalam ajaran Islam, perlakukan anakmu seperti raja. Inilah. Karena sedang menebalkan file pikiran mana. Ya. Bukan berarti seperti raja terus dimanja-manja ya. Nah, tetap ada yang boleh, ada yang tidak, namun kan penyampaiannya dengan lemah lembut. Nah, kalau kita bicara sama raja gimana? Nggak mungkin kan dibentak-bentak dengan marah-marah. Pasti dengan santun, dengan lemah lembut. Dek, jangan begitu ya, Dek. Dek yang sabar ya, Dek. Gitu kan? Nah, seperti itu juga. Akhirnya apabila anak-anak itu diperlakukan seperti itu, file cinta yang menebal, file kasih sayang, file bahagia, ya, file sabar, disuruh sering banyak bersyukur, file syukur, dan itu yang akan mengambil kendali saat dewasa. Namun sebaliknya, apabila yang ditebalkan adalah sering ditakut-takuti misalnya. Awas nanti di sana ada hantu. Awas nanti di sana ada Pak Polisi. Akhirnya file takutnya yang menebal. Saat dewasa mau melakukan apapun, takut. Ya. Mau mengambil keputusan, takut. Atau file marahnya. Nah, ini kenapa anak perlu bahagia. Jadi kemarin saya memberikan seminar parenting di suatu TK. Ya, ini saya tekankan. Karena mereka kan para ayah bunda ini kan punya anak yang usianya berapa tahun? 5 tahun, bahkan ada yang PAUD 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya. Ini penting sekali untuk membuat anak kita senantiasa bahagia. Dan nanti ayah bunda semua bisa buktikan saat anak itu beranjak besar. Insya Allah lebih mudah untuk diarahkan. Ya, lebih mudah untuk diarahkan. Oke, ini adalah cara pikiran. Ya, bagaimana bahwa pikiran itu sebenarnya kalau diilustrasikan seperti file-file. Tinggal kita orang tuanya mau menebalkan file yang mana, ya? File mana yang mau ditebalkan? Oke, ini juga bisa berlaku untuk kita sendiri. Kalau kita sekarang nih
Misalnya kita mudah marah, atau kita kurang sabar, atau kita suka pesimis. Bisa jadi file yang tebal memang itu, namun tidak perlu khawatir. Nanti ada caranya. Gimana yang udah terlanjur misalnya, ya? Oke, kita lanjutkan. Nanti kita banyak sesi tanya jawab aja, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang coba ayah bunda perhatikan. Bagaimana ayah bunda mendidik anak-anak ayah bunda semuanya. Ya. Apakah saat ini ayah bunda ada di masa lalu? Apa nih indikasinya? Kita mendidik anak-anak, namun kita sendiri berada di masa lalu. Nah, biasanya nih indikatornya nih kata-katanya suka kayak gini nih. Bunda tuh dulu tuh nggak usah disuruh ngerjain PR juga langsung aja ngerjain. Misalnya. Atau ayah tuh dulu tuh sekolah tuh begini begitu. Apalagi. Mulai ini ada yang senyum-senyum nih. Apalagi. Nah, beda ya kita berbagi cerita dengan kita berada di masa lalu. Kalau kita berbagi cerita biar anak-anak kita ini terinspirasi dengan kita itu cara mungkin dialognya seperti ini. Bang, kalau bunda dulu kalau sekolah itu gitu ya, uang saku cukuplah 5.000. Nah, tapi sekarang kan memang beda ya, berdialog. Kalau berada di masa lalu, mungkin anak salah sedikit, nah biasanya terpicunya triggernya di situ. Anak salah sedikit atau kamar berantakan. Dulu tuh dulu tuh langsung gitu. Ya, ke-trigger langsung. Nah, itu berarti orang tuanya tinggal di masa lalu. Ya, ada di masa lalu. Badannya memang ada di saat ini. Namun pikirannya mendominasi, alam bawah sadarnya mendominasi masa lalunya terus yang muncul. Dan anaknya seperti apa? Kalau seperti itu, saya dulu pernah juga seperti itu. Jangan salah, saya juga pernah seperti itu dan langsung disadarkan sama anak saya. Katanya itu kan dulu, katanya gitu. Itu kan dulu. Saya langsung, oh, iya ya, itu kan dulu. Kenapa saya ada di masa lalu gitu. Nah, anak kita lama-lama bukan lagi terinspirasi dengan orang tuanya. Nah, bukan lagi terinspirasi, malah justru kisah-kisah orang tuanya itu tidak menarik lagi bagi dia. Ya. Nah, ini apabila berada di masa lalu. Nah, sekarang ada di saat ini. Seperti apa orang tua yang ada di saat ini? Kalau ada yang mau langsung tanya atau chat nggak apa-apa ya. Nah, seperti apa orang tua yang ada di saat ini? Ya, biasanya orang tua yang berada di saat ini dia menerima anaknya kekurangan dan kelebihannya. Ya, dia terima kondisi anaknya, meskipun itu kelebihannya, maksudnya perihnya, kekurangannya. Jadi tidak lagi membanding-bandingkan dengan masa lalu orang tuanya. Oh iya nggak apa-apa, nilaimu 6, nanti insya Allah bisa jadi 9. Oke, selamat ya, kamu sudah bisa misalnya mengerjakan PR sendiri tanpa dibantu. Ya, kritikannya udah beda lagi. Ya, kritikannya itu udah solusi. Untuk kedepannya gimana? Ya, tidak lagi mengkompar, membandingkan dengan masa lalu orang tuanya. Itu orang tua yang ada di saat ini. Nah, anak-anak kalau punya orang tua yang hidupnya di saat ini seperti apa? Nyaman nggak? Nyaman insya Allah. Ya. Nah, kemudian
orang tua yang ada di masa depan. Seperti apa nih orang tua yang ada di masa depan? Hidupnya di 2022. Namun pikirannya, bayangannya, ekspektasinya ada di 2030 misalnya. Misalnya anaknya masih TK, namun yang difikirkan selalu, aduh anak saya ini nanti bisa kuliah nggak ya? Anak saya ini nanti dapat kerjaan nggak ya? Anak saya ini nanti seperti apa ya? Nah, akhirnya lama-lama dia cemasnya berlebihan. Akhirnya jadi overthinking. Anaknya loh masih TK. Ya, ini beda dengan harapan ya. Kalau harapan kan tidak ada ekspektasi yang muluk-muluk. Bunda. Waalaikumsalam. Aduh, Oke, kangen. silakan Bung. Nah, namun orang tua yang begitu terpengaruh dengan masa depannya seperti apa, selalu melihat masa depannya seperti apa. Berpikirnya sudah terlampau jauh. Lupa saat ini yang perlu untuk dinikmati dan disyukuri. Ya. Nah, anak-anak nih yang orang tuanya berada di masa depan seperti ini seperti apa? Dan akhirnya memperlakukan anak-anaknya seperti apa? Ya, ditekan. Ayo kamu belajar. Kamu harus juara 1. Kamu harus ikut les ini, kamu harus ikut les itu. Nah, enjoy nggak tuh? Iya, anaknya jadi banyak tekanan. Ya, terlalu banyak tekanan. Karena untuk apa? Memuaskan kekhawatiran orang tuanya. Seperti apa nanti? Ya oke, les ya les, belajar ya belajar. Namun tetap dengan kondisi anak yang happy, enjoy, menikmati bahwa itu pilihan dia. Apalagi anak-anak yang sudah balik. Sampaikan sama anaknya, keinginannya apa, maunya apa. Nah, nanti ada nih gaya komunikasi dengan anak ABG. Ya. Karena anak ABG kan semakin dinasehati semakin ya yuk yang ABG semakin dinasehati semakin lari. Ya, anak sekarang ya karena udah dunianya beda, semakin dinasihati nggak kayak dulu, dinasihati ya diem, ikutin gitu. Ya. Oke, sekarang kita cek masing-masing. Kita hidup ada di mana nih? Ya. Ada di masa lalu? Ya. Dan masa lalu itu bisa kembali nggak? Ada di saat ini? Ya, saat ini yang bisa kita nikmati dan kita syukuri selalu? Atau ada di masa depan? Yang kita belum bisa menjangkaunya. Namun kita sudah mengkhawatirkannya. Lama-lama anxiety. Seolah jangan sampai ya. Banyak sekali sekarang klien saya masih muda-muda dan rata-rata overthinking dan anxiety. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang dari ayah bunda semua. Mau meneruskan pola asuh yang lama? Atau memutuskan untuk merubah pola asuh yang lebih baik? Sekarang boleh saya minta waktu sebentar untuk menyadari. Ya, untuk kita semua masing-masing menyadari. Ya. Bagaimana kondisi alam bawah sadar kita? Oke, boleh ya. Izin saya. Oke. Sekarang ayah bunda semua boleh pejam mata sebentar saja.
Boleh pejamkan mata sebentar. Bagus. Silahkan pejamkan mata sebentar. Sekarang ayah bunda bayangkan satu kejadian mungkin di usia di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun, ataupun di bawah 10 tahun. Kejadian itu di mana? Di dalam atau di dalam ruang, di luar ruangan? Saat siang hari atau malam hari? Sendiri atau dengan orang lain? Coba perhatikan, usia berapa saat itu? Dan apa yang terjadi? Entah itu suatu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan. Oke. Sekarang boleh buka mata. Dan ayah bunda cukup untuk diri masing-masing saja. Sudah bisa mengenali. Ya. Kenangan seperti apa yang saya miliki di masa kecil. Meskipun mungkin itu belum terlalu jauh. Namun paling tidak sudah bisa screening awal. Nah, sudah bisa screening awal. Ayah bunda memutuskan untuk terus dengan pola asuh seperti itu. Apabila pola asuh dari orang tua sudah bagus, oke. Sangat bagus apabila diteruskan. Namun apabila itu kurang bagus, ya bunda mau memutus, mau merubah pola asuh itu? Boleh tuliskan? Hanya yang mau memutus saja yang saya mau kasih tahu. Karena kalau tidak mau, itu percuma. Biar siapapun yang bicara, kalau kita tidak mau menerima, kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, makanya selalu saya tanyakan, mau? Kalau mau saya beri. Kalau nggak mau, saya tidak beri. Ya. Nah, di sini saya akan sharing yang sederhana dulu. Ya, oke, mau memutus bunda, mau bunda, bagus, oke, mau. Nah, oke, mau bunda, oke. Nah, semuanya mau untuk memutus ini. Karena kalau memang kita masih dengan pola asuh yang kurang tepat, ya saya sampaikan bukan yang salah ataupun yang buruk ya, saya sampaikan kurang tepat karena orang tua kita pernah belajar nggak ilmu ini? Nggak pernah, nggak tahu, ya. Jadi orang tua kita salah sepenuhnya nggak? Karena dia pun tidak pernah belajar tentang alam sadar, alam bawah sadar, tentang parenting. Dia pun dapat dari kakek neneknya. Kakek neneknya dapat juga. Akhirnya berputar terus. Dan itu apabila itu pola asuh yang kurang baik, itu bisa berputar sampai berapa? 7 keturunan. Saya sebenarnya ada case-case yang lumayan nih, ya. Misalnya contohnya nih, saya beri contoh dulu ya biar ayah bunda semakin memiliki pemahaman bahwa betapa pentingnya kita melihat alam bawah sadar kita. Ya. Ada seorang ibu, ini jauh seberang sana, yang dia itu kalau melihat suaminya bawaannya marah,
Padahal ibu ini secara pendidikan Masya Allah. Ya. Lihat suaminya itu bawaannya marah, curigaan. Kalau suaminya lembur, ya, dia harus ditemenin sama anaknya. Kalau suaminya keluar kota, pulang-pulang, ya terjadi perang dunia. Bertengkar hebat. Nah, jadi selalu dia curigaan. Dia bingung, dia bilang, Mbak, kenapa ya saya ini sesinya lewat Zoom karena jauh orangnya. Saya ini bawa curigaan, saya kesal sama suami saya. Dia menuduh suaminya ada wanita lain seperti itu. Ternyata setelah dilihat alam bawah sadarnya, dilakukan terapi, di usia balita dia melihat ayah bundanya selalu bertengkar. Dia melihat ayah bundanya selalu bertengkar. Kemudian dia melihat ya ayahnya pergi dengan wanita lain, meninggalkan keluarganya. Kemudian saat SD ayahnya datang lagi. Jadi tidak ada mau cerai kah apakah? Kemudian saat SMP pergi lagi dengan wanita lain dan dia melihat ibunya berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya, ada 4 kalau nggak salah, dengan kondisi seperti itu. Akhirnya apa yang terbentuk framingnya? Bagaimana dia melihat seorang laki-laki? Semua laki-laki sama kayak bapaknya, padahal enggak ya, ayah enggak seperti itu ya, ayah Buddha ya, tapi dia framingnya udah terbentuk. Semua laki-laki sama kayak bapaknya, semua laki-laki sama kayak ayah saya, karena itu dia rekamnya saat balita, saat di bawah 7 tahun dia sudah melihat seperti itu, sudah melihat pertengkaran. Nah, bisa dibayangkan apabila dia tidak memutuskan. Ini suaminya udah sampai disumpah pocong nih. Suaminya mau disumpah pocong. Padahal secara agama kan, secara pendidikan beliau tinggi. Namun dikendalikan oleh apa tadi? Oleh alam bawah sadar. Nah, yang dia curigaan dengan suaminya. Karena dia melihat suaminya itu, jangan-jangan dia kayak bapaknya, jangan-jangan dia kayak. Jadi setelah dilakukan terapi diri, kemarahannya dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dia bisa melihat suaminya dengan kacamata yang berbeda. Beberapa hari kemudian dia chat saya, Bu, ternyata suami saya ini baik banget ya, itu perhatian sekali. Saya bilang baru tahu Ibu. Dia baru bisa membuka dengan kacamata hati yang berbeda, karena hatinya sudah dibersih, hatinya sudah berada dalam fitrah. Kalau sebelumnya hatinya tertutup oleh belenggu, tertutup oleh kejadian-kejadian masa lalu, artinya dia tidak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Dan ini rata-rata terjadi seperti itu. Setiap saya melakukan semua ya, kebanyakan yang masalah rumah tangga, keluarga, itu biasanya berulang. Dan memang harus ada satu generasi yang dia sadar itu, akhirnya memutus. Dia putus rantai itu. Jangan sampai anak keturunan saya juga mengalami. Dia ambil keputusan untuk memutus. Tadi sudah banyak yang ingin juga memutus alam bawah sadar itu yang kurang bagus, yang bagus tetap yang dilakukan. Kita akan lakukan. Nah, setelah apa? Setelah sesi tanya jawab ya Mbak Amara sama Mbak Lisa, kita kasih kesempatan dulu biar apabila ada orang tua yang ayah bunda yang ingin bertanya, biar nanti sekalian, siapa tahu nanti bisa ditambahkan lagi. Silakan ayah bunda yang mau bertanya
bisa di silakan chat ayah kalau bunda di yang mau chat bertanya. atau raise hand-nya juga bisa. Ya, ada mau buka mic-nya gitu kan, mau ngomong langsung boleh, Boleh. interaksi langsung sama bunda. Tadi juga udah ada sebenarnya ada pertanyaan nih pas penjelasan materi oleh Bunda Dwi. Bunda Dewi maksudnya. Jadi boleh ya Bunda, mau langsung nanti dijawab atau di keep dulu nih Bunda? Boleh, boleh. Yang di chat ini ya. Gimana mengajarkan ke anak supaya ada simplifikasi selisih usianya 2 tahun, kata kakak usia 3 tahun dan adik 1 tahun. Lumayan mumet karena si kakak belum mengerti konsep berbagi dan si adik selalu tertarik dengan apa yang dimainkan si kakak. Wah, seru memang. Ya, ini pun saya alami dulu anak pertama dan kedua saya selisihnya sedikit, selisihnya 1,5 tahun. Dan sayangnya saya belum belajar ilmu ini waktu itu. Nah ya, tidak perlu khawatir apa-apa. Ya. Nah, seperti apa kalau masih usianya dekat gini? Ya ini kuat-kuatnya orang tua nih. Ya. Kuat-kuatnya orang tua untuk tetap bersikap lemah lembut, menjelaskan. Ya kan? Karena yang mereka rekam kan apa? Respon orang tuanya, mimik orang tuanya, kata-kata orang tuanya. Mungkin berebut mainannya nanti lupa, udah nggak ingat. Namun dia ingat, dia tangkap kata-kata respon seperti itu. Nah, makanya kenapa ini perlu kita orang tuanya dulu untuk selesai dengan diri kita. Insya Allah kalau kita selesai dengan diri kita sendiri, kita mengasuh anak-anak seperti apa? Kita mengasuh anak-anak dengan fitrah kita. Fitrah kita apa sih? Karena sebenarnya kita ini dari kecil, dari di rahim ibu kita ini udah diberi fitrah-fitrah yang mulia. Dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan kesabaran. Nah, ya. Fitrah-fitrah yang senantiasa meneladani asma Allah. Hanya karena setiap hari kita berinteraksi, ya, melihat hal-hal, banyak hal, mendengar banyak kata-kata mungkin yang kurang pas, akhirnya fitrah itu tertutup. Apabila fitrah itu dibersihkan lagi, insya Allah kita menghadapi anak-anak sudah dengan fitrah dengan kelembutan, menjelaskan sesuatu dengan kasih sayang, seperti itu, ya. Oke, jadi nanti kita selesaikan dulu dengan diri kita, biar kita bisa lebih adem. Anaknya seperti apa? Oke, boleh seperti itu, tapi saya punya kendali atas respon saya sendiri. Ya, kita tidak dikendalikan oleh lingkungan di luar kita, namun kita punya respon sendiri. Seperti itu. Nah. Lanjut di chat ya, Kak Tamara. Iya, Oke, siap. ada lagi pertanyaan masuk. Banyak banget ternyata. Banyak banget Ini pertanyaannya. saya selalu membuat anak, oke, nggak apa-apa. Saya selalu membuat anak untuk memutuskan sendiri mau kemana tujuannya. Nah, mau kemana tujuannya? Ini anak usia berapa ya? Kalau anak yang belum dewasa, belum punya pemahaman, ya. Kalau dibiarkan memutuskan sendiri, mungkin sebatas apa yang dia tahu saja ya. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah dewasa, oke, bisa diajak diskusi dialog. Karena memang seni komunikasi yang paling tepat untuk kita ke anak-anak adalah banyak bertanya dan banyak
mendengar. Kita emang tanya, kamu sekolah di mana? Kenapa pilih sekolah di situ? Bukan lagi, kamu harus sekolah di sini biar kamu nanti jadi begini. Nah, kalau anak sekarang seni komunikasinya adalah bertanya, ya. Kita banyak bertanya dan banyak mendengar. Bahkan kalau di ilmu coaching itu adalah sebisa mungkin 20% nih kita dengerin. 80% biar anaknya yang bicara. Akhirnya tergali nggak tuh potensi anaknya. Cuman kita orang tua tahan nggak nih? Kita latihan, ya, kita berlatih. Nah, seperti itu. Nah, tergantung tingkat kematangan anaknya. Kalau memang dia sudah matang, ya oke. Kalau memang masih SD atau belum balik, mungkin perlu pengarahan dari orang tua, ya, karena tentu orang tua sudah punya pengalaman lebih banyak kan dari anaknya, kita perlu pengarahan. Oke, nah yang selanjutnya adalah memutus. Apa ini putus? Oke ya Bunda. Nah, kita akan putus nih, caranya gimana? Karena tidak mungkin saya berikan terapi secara mendalam, apalagi dengan masal. Saya akan berikan oleh-oleh terapi harian. Boleh ya Bunda? Boleh. Oh, boleh. Oke, buka dulu deh mic-nya. Saya kurang tahu nih, ini ngantuk kah atau memperhatikan kah atau buka dulu. Gimana, Mas Adit? Oke. Boleh. Hari ini, ayo kita semangat. Saya putuskan. Saya Putuskan. Saya semangat. Saya semangat. Saya fokus. Saya fokus. Saya bahagia. Saya bahagia. Masya Allah, tepuk tangan dulu yang keras-keras untuk ayah bunda semuanya. Kalau perlu sampai anget telapak tangannya ya. Oke. Nah ternyata tim memperhatikan semua. Insya Allah, terima kasih Bunda Didit sudah hadir. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk memutus rantai pengasuhan itu? Bahkan bukan hanya rantai pengasuhan, namun kita berusaha untuk senantiasa membersihkan hati kita. Kita berusaha senantiasa membersihkan. Jadi setiap malam, ya, ayah bunda sebelum tidur, ayah bunda ambil air wudhu, ya, dan utamakan malam ini, ya, utamakan malam ini. Kemudian ayah bunda duduk di tepi tempat tidur, ya. Kemudian ayah bunda masuk ke gelombang alfa. Nah ini saya nggak berikan terapi, namun saya berikan caranya biar nanti bisa dilakukan setiap hari. Izin saya share dulu, saya kenalkan dulu. Nah, mudah-mudahan nanti kita jadi orang tua yang bahagia. Karena ketika orang tua bahagia, anak itu ternyata 3 kali lebih bahagia lagi. Izin ya, biar nanti tahu metode apa sih ini yang digunakan. Kenapa harus masuk ke gelombang alfa gitu. Nah, ini metode yang nanti akan digunakan. Ini izin saya putarkan biar ayah bunda yakin bahwa metode yang kita gunakan itu adalah insya Allah tepat. Suaranya terdengar? Terdengar. Suaranya kecil Bunda. Kecil ya. Oh, kecil? Agak kecil Bunda. Audionya sangat kecil, Bunda. Yang jelas suara Dengar sama sekali. Oh gitu. Iya, saya besarkan ya. Mudah-mudahan terdengar.
Boleh di-mute yang lain biar nggak ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kita Kemudian dan Adri. Mereka adalah orang yang memiliki sertifikasi untuk melakukan hipnoterapi dan juga coaching. Saat ini banyak sekali healing-healing yang diperlukan atau pengobatan mental yang sangat diperlukan ketika tekanan yang luar biasa setelah COVID atau masalah sosial lainnya yang tentu saja itu membuat mental menjadi down. Pertanyaannya bagaimana cara membangkitkannya? Ya mudah. Tapi hari ini alhamdulillah sudah ada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu Dewi Rohmah dan Adri. Mudah-mudahan kita semua saya ingin aja dari Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, nah kita nanti akan masuk ke sini, ya. Itu tadi guru saya Pak Ari, ya, Pak Ari Ginanjar. Mungkin ada yang udah kenal. Kita nanti akan masuk ke gelombang otak alfa, ya. Nah, ini sekalian ayah bunda saya ajarkan bagaimana untuk masuk ke gelombang alfa, karena ini adalah jalan untuk masuk ke alam bawah sadar, ya. Nah, caranya adalah kita akan lakukan breathing teknik, ya. Kita tarik nafas dari hidung, kemudian dihembuskan dari mulut perlahan-lahan. Oke, boleh latihan? Tarik nafas dari hidung, tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Ya. Gimana rasanya? Enak gak? Ya. Nyaman. Biar kita nggak di sini terus. Ini gelombang otak gamma. Kita banyak pikiran sampai mungkin ada yang sampai depresi, stres. Nah, ini di gamma. Di beta ini banyak fokus. Ya, banyak hal difikirkan namun masih terkendali. Kalau alfa ini single fokus, kita sering-sering lakukan ini. Ya, theta ini sudah sangat fokus, sudah masuk di gelombang untuk meditasi. Nah, kemudian delta itu tidur. Nah, kita nanti akan masuk di gelombang alfa. Sekarang ayah bunda duduk dengan tenang. Saya akan pandu dulu untuk yang saat ini. Nanti untuk selanjutnya silahkan lakukan sendiri. Saya berikan yang ringan. Apabila dengan yang ringan ini ayah bunda sudah rilis, sudah nyaman, ya, insya Allah tidak perlu untuk terapi, ya, tidak perlu untuk terapi. Nah, namun apabila masih dirasa kurang nyaman, berarti mungkin itu ada trauma yang besar dan perlu bantuan untuk dilakukan terapi. Oke, boleh duduk bersandar. Kalau ada air putih, boleh minum air putih dulu. Ya, kita latihan. Namun latihannya jadikan ini adalah untuk melepas, untuk merilis hal-hal yang kurang nyaman. Boleh ya, Mbak Tamara dan Mbak Lisa? Oke, sekarang boleh tarik nafas yang panjang, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi yang panjang, tahan, hembuskan. Kemudian pejamkan mata. Tarik nafas yang panjang, tahan, hembuskan. Sekarang nikmati aliran nafas itu.
saat nafas masuk, kemudian dihembuskan perlahan, sampai ayah bunda semua merasa begitu rileks dan nyaman. Kemudian hadirkan, bayangkan, mungkin di situ ada orang tua, ada ayah, atau ada ibu. Lihat wajahnya, perhatikan. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Apabila ada kemarahan, kesal, kecewa, sampaikan. Sampaikan. Kemudian sampaikan pada orang tua ayah bunda semua. Saya memilih untuk memaafkan ayah dan bunda. Saya memilih untuk mengikhlaskan semua perkataan, perbuatan ayah bunda kepadaku semasa kecil hingga saat ini. Karena Allah semata. Sampaikan sampai benar-benar hati itu terasa lapang. Kemudian hadirkan lagi siapa saja yang mungkin telah membuat ayah bunda semua merasa kecewa, merasa sedih. Lepaskan satu persatu. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Bagus. Buka mata perlahan dan ucapkan hamdalah. Itu adalah cara yang paling sederhana ya, untuk melepaskan emosi negatif. Tidak hanya sekedar secara sadar kita ucapkan, karena apabila hal itu tidak dalam kondisi kita tenang, kita rileks, kita menyadarinya, bisa jadi memaafkan hanya di mulut saja. Nah, kalau memaafkan, sebelum saya ikutan mewek, ini masih latihan yang sangat sederhana nih. Masya Allah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya. Itu terkadang kan orang bilang, aku tuh udah maafin dia, oke, saya udah maafin dia, tapi perilakunya belum. Karena ternyata maafinnya masih secara fisik, masih di mulut, di hatinya, di alam bawah sadarnya belum. Nah, dan ini pun saya lakukan setiap malam. Setiap malam sebelum tidur, saya ambil air wudhu, kemudian baring di tempat tidur atau sandar di tepi tempat tidur, kemudian saya breathing teknik 3 kali, kemudian saya istighfar dulu 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun dulu sama Allah, kemudian hadirkan orang-orang yang bikin kesel. Misalnya hari tadi kesel sama teman kantor, hadirkan teman kantornya. Kemudian sampaikan apa yang membuat kesal. Saya nggak suka kamu tuh seperti ini. Saya nggak suka. Sampaikan dulu, dilepas dulu. Kemudian baru saya memilih untuk memaafkan kamu. Saya ikhlas ridho memaafkan kamu. Karena Allah semata. Ya, lakukan seperti itu. Lakukan setiap hari. Dan utamanya untuk pertama kali lakukan untuk kedua orang tua.
sampai benar-benar rilis sama kedua orang tua. Baru untuk saudara, untuk teman-teman, dan nanti setiap hari, ya percaya tidak percaya nih, respon bunda pada siapapun sudah berbeda. Misalnya ada anak nih melakukan kesalahan, akhirnya jadi emosional nggak? Insya Allah udah turun, ya. Setiap malam dibersihkan terus, baru kesel sama anaknya malam udah, ya Allah saya pilih, saya maafkan anak saya. Tapi harus dalam kondisi tenang ya, masuk dulu ke gelombang alfa, jangan beta langsung, iya sudah aku maafin, nggak berlaku itu untuk alam bawah sadar, ya masuk dulu ke alfa. Nah, nanti mau menghadapi kondisi apapun responnya jadi lebih baik, kita jadi lebih tenang, nggak gampang tersulut emosinya, insya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau mau yang lebih dalam lagi, insya Allah pertemuan berikutnya aja ya, karena waktunya lumayan lama kalau mau dilakukan secara massal. Apabila ada pertanyaan silahkan sebelum saya kembalikan ke Mbak Tamara sama Mbak Lisa. Oh oke. Nah ini saya baca langsung aja ya Mbak Lisa ya. Oh, ya, silakan Bunda. Ya, mohon izin bertanya bagaimana caranya Bunda untuk mendidik anak dengan posisi sebagai single parent. Yang tersisa ibu dengan posisi anak umur 13 tahun dan 15 tahun, di mana masa-masa umur itu anak akan mengenal dunia luar lebih luas lagi. Di sisi lain ibu sekarang adalah sebagai posisi pencari nafkah. Oke, nah ini untung ada yang nanya loh. Tadi saya lupa untuk sampaikan, untuk yang sudah lewat waktunya 7 tahun gimana gitu. Berhubung ada yang nanya, bagi lagi ya. Masya Allah luar biasa ya, yang bisa membesarkan anak-anak sendiri, single parent itu luar biasa sekali Bunda ya. Nah saran saya Bunda selesaikan dengan diri Bunda sendiri ya. Bunda rilis, lakukan yang seperti saya ajarkan tadi dulu ya. Kalau dengan itu sudah enak, oke, Bunda bisa rilis sendiri, tidak perlu terapi ya. Nah saran saya lakukan hypnoparenting untuk anak. Caranya gimana nih? Caranya gimana nih lakukan hypnoparenting untuk anak-anak? Kita mau hipno anak-anak kita nih, sedangkan kita tidak punya keterampilan untuk menghipnoterapi, tapi ayah Bunda bisa lakukan sendiri ya. Ayah Bunda manfaatkan kondisi alfa ya. Kapan tuh kondisi alfa? Nah ini bisa jadi benteng juga untuk anak-anak kita ya, biar tidak terlalu terpengaruh dengan dunia luar yang kurang baik. Kondisi alfa adalah kondisi saat anak mau tidur ya. Kemudian atau anak sudah tertidur namun tidak sampai terlelap, mungkin setengah jam setelah tidur ya, setelah berangkat tidur itu. Jadi dipanggil masih nyahu tapi dia udah nggak bisa buka mata, itu kondisi hipnosis alami ya. Terus anak baru bangun tidur atau saat bangunin anak tidur, itu kondisi hipnosis alami. Kemudian saat anak sedang main, misalnya main handphone atau main game. Nah kalau dulu nih saya, kalau misalnya anak perempuan saya nih ya, kan dia suka nonton Korea dulu tuh, suka nonton Korea. Kalau dulu belum tahu ini saya bilang, aduh nonton Korea lagi. Udah tontonan yang Islami begini. Ternyata dia nurut, justru ada aja jawabannya. Nah kita sekarang kenali dulu. Saat tidur, mau tidur, bangun tidur, saat anak lagi nonton yang dia sukai ya, atau main game. Kemudian saat di perjalanan, nah itu kondisi
hipnosis. Saat anak terlalu senang atau terlalu sedih, itu juga kondisi hipnosis. Ayah masukkan kata-kata positif, apa yang diinginkan, ya, apa yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan, ya. Misalnya dia lagi mau tidur, bilangin pas mau tidur bilanginnya pakai jangan. Besok jangan malas bangun pagi ya. Jadi gimana bangunnya? Malas. Jadi gunakan kata-kata yang positif. Kalau saya, untuk anak saya sampaikan seperti ini saat dia sedang nonton film kesukaannya misalnya, ya, sedang main handphone. Saya sampaikan, gunakan handphone untuk hal yang manfaat ya. Atau pas mau tidur, abang tidur cepat biar bisa bangun pagi, bisa sholat subuh, berangkat sekolah tepat waktu misalnya. Bisa dikombinasikan juga. Kalau biasa saya kalau mau misalnya pas bangunin, ya, kalau ini saya praktekkan langsung sama anak terakhir saya, sedari di perut sudah saya praktekkan karena saya belajar ilmu itu, ya. Namun karena kakak-kakaknya nggak dapat, saya lakukannya pas bangun tidur atau pas dia lagi asik main. Jadi anak baik, anak cerdas, anak soleh, sukses ya. Kadang kalau ngantar sekolah, saya cuma bilang, jadi anak baik, bahagia ya, gitu aja. Yang sederhana-sederhana aja. Karena anak-anak sekarang dinasehati panjang lebar, gimana? Lari. Bangun tidur sambil begitu. Bangun, anak baik, anak soleh, cerdas, sukses, bangun, gitu. Banguninnya, dikasih kata-kata sugesti. Apalagi masih kecil, sering-sering diucapkannya itu. Itu kondisi-kondisi hipnosis alami. Alam juga sedang alfa. Mau tidur, bangun tidur, di kendaraan, sedang melakukan kegiatan sukai, sedang nonton, sedang main game, itu justru waktu paling tepat untuk memasukkan, menginstal, ya, mau seperti apa anak kita, ya, lakukannya saat itu. Nah, jadi Bunda siapa nih? Bunda Mas, tidak khawatir, tidak perlu khawatir meskipun single parent. Saya yakin Bunda bisa. Dan Bunda bisa menghemat energi, mendidik anak dengan cara komunikasinya seperti itu, ya, menggunakan kondisi-kondisi hipnosis alami. Mau nasihati? Boleh juga. Nah, untuk anak laki-laki setelah makan kenyang baru dinasehati. Namun usahakan nasihatnya kalau perlu dalam bentuk pertanyaan. Kalau melakukan kesalahan dalam bentuk pertanyaan diubah. Misalnya, Bang, kenapa tadi Abang kesalahannya misalnya apa ya? Tidak sholat misalnya. Kenapa Abang tadi tidak sholat? Nah, jadi dia mulai mengenal sebab akibat. Ya, dilatihkan. Saya pun berlatih untuk mencoba berkomunikasi dengan anak itu dalam bentuk dialog, bertanya. Semakin anak banyak ditanya, dia akan semakin merasa dihargai dan akhirnya potensinya tergali. Masya Allah. Seperti itu ya Bunda. Ini dari Ibunda Tina, bagaimana cara melupakan atau memaafkan seseorang yang sudah menyakiti hati kita terlalu dalam, yang terkadang berimbas ke anak di saat teringat disakiti. Nah, ini yang namanya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Ya, semua peristiwa yang sudah kita lalui itu tidak bisa kita lupakan. Kalau dilupakan namanya apa? Amnesia ya, lupa ingatan. Mau nggak lupa ingatan? Karena kalau lupa ingatan tuh biar baik, biar buruk, lupa semua. Mau. Nah, jadi kita tidak bisa lupakan. Namun kita lepas emosinya, ya.
emosinya dilepas. Akhirnya kita memandang suatu kejadian itu sebagai apa? Bagian dari perjalanan hidup. Kita sudah ngambil makna baru. Sudah bukan lagi suatu masalah atau suatu musibah, karena emosinya udah dilepas. Yang tertinggal ya kejadian itu ada, tapi ya biasa aja. Sudah nggak terasa apa-apa tuh. Misalnya yang dulu mendapat perlakuan yang kurang baik, ya, kayak ada salah satu klien saya waktu kecil itu ada trauma yang cukup berat. Namun setelah rilis dia ditanya, ya udah biasa aja, karena sudah terlepas emosinya. Karena yang berbahaya itu emosi yang terperangkap itu, yang tersimpan dalam diri kita. Karena begitu emosi itu terperangkap, itu bukan hanya mempengaruhi hidup kita, bahkan kesehatan kita. Ya, karena 75% penyakit fisik kita dipengaruhi oleh pikiran. Nah, besar sekali ya, 75% penyakit fisik dipengaruhi oleh pikiran. Nah, caranya seperti apa? Ya, Bunda Tina lakukan dulu yang tadi kita latihan sama-sama setiap malam. Ya, kenapa saya sarankan setiap malam? Karena kondisi yang sunyi ya, kondisi yang nyaman. Kalau siang-siang itu terlalu beta alamnya beta. Malam boleh atau pagi hari pas bangun tidur, baru bangun waktu tahajud atau waktu subuh boleh. Ya, lakukan seperti itu dulu. Ya, tarik nafas kemudian maafkan. Kalau masih belum nyaman, berarti memang Bunda perlu bantuan orang lain untuk rilis. Bisa jadi memang terlalu dalam. Terkadang ada tadi yang chat kayaknya, saya nggak ingat Bu apa yang saya alami di masa lalu. Nah, bisa jadi itu ada kejadian yang sangat traumatis hingga dia membuat mekanisme mempertahankan dirinya itu diblok, ditutup. Nah, biasanya bisa didapatkan ya saat dibantu orang lain untuk digali. Ada apa? Bahkan yang tadi traumanya ada di kandungan itu, dia dibantu untuk digali sampai di rahim ibu. Nah, seperti itu. Ya, Bunda Tina ya, saya doakan Bunda Tina bisa. Ya. Oke, ada lagi? Ada beberapa pertanyaan. Kalau nggak ada, saya kembali. Boleh nih Bunda, ada mungkin 2 lagi kali ya Bunda ya. Ya, boleh, silahkan. Ada dari Abu Asyakur, gimana cara membagi waktu buat anak di saat ayah dan bundanya sama-sama kerja di pagi hari hingga sore hari? Apakah metode yang efisien dalam mengasuh anak dengan waktu yang minim gitu Bunda? Oke, dengan waktu yang minim. Nah, karena terus terang, maaf ketutup. Terus terang kami pun sama. Saya pekerja juga dan suami pekerja, bahkan sering berpesiar, jarang ketemu anaknya. Jadi sebenarnya bukan kuantitasnya, ya, tapi kualitasnya. Biarpun sebentar, namun kalau kita ini ya saat bersama anak benar-benar kita ini hadir, kita sadar penuh, kita hadir utuh bahwa kita sedang bersama anak kita. Ya. Bahkan kalau bisa ya udah handphonenya sama-sama disimpan aja dulu. Bahkan dulu waktu anak saya belum masuk di pondok sama di boarding, kebersamaan kami itu yang paling banyak adalah di mobil saat antar dan jemput. Itu saja paling banyak. Karena begitu di rumah, sampai rumah semuanya full day, udah dalam kondisi capek semua. Ya. Paling banyak di mobil aja waktu antar dan jemput. Dan itu saya gunakan ya untuk ngobrol, untuk mereka anak-anak bercerita, apa saja lah.
Sama, suami saya pun juga seperti itu. Kalau pas lagi keluar kota, ya keluar kota, nggak pernah ketemu. Namun selalu disempatkan untuk video call, meskipun hanya sebentar, menyapa saja. Lagi ngapain bang? Ini beberapa menit aja, itu udah lebih dari cukup. Ya. Bahkan ada yang ayah bundanya waktunya banyak, sering di rumah, namun berasa tidak merasakan kehadiran orang tua. Ada nggak? Banyak. Bahkan sekarang saya menangani anak-anak remaja di sini, di Balikpapan, ya, dengan kasus yang macam-macam. Rata-rata apa keluhannya? Saya punya ayah seperti nggak ada ayah. Saya punya bunda seperti nggak ada bunda. Saya nggak bisa curhat sama mereka. Saya bingung harus ngomong sama siapa. Rata-rata keluhannya seperti itu. Jadi yang penting adalah kita hadir penuh sadar utuh bahwa kita sedang bersama anak. Meskipun setengah jam satu itu sudah sangat lebih dari cukup. Itu ya, jadi bukan kuantitasnya namun kualitas saat kita berjumpa dengan anak. Saya pun masih belajar ya. Makanya kalau anak saya yang di pondok misalnya minta dijenguk atau apalah gitu keperluannya, sesibuk apapun usahakan ya, saya harus ke sana dulu. Meskipun di sana paling cuma 2 jam udah balik, kayaknya kebutuhan emosinya terpenuhi. Nah ini ya, yang terpenting adalah kebutuhan emosi anak yang berbahaya. Tadi yang saya share di video di depan, ya, ada anak-anak yang dapat perlakuan kurang baik saat dewasa, akhirnya perilakunya tidak baik karena apa? Emosinya tidak terpenuhi kan? Emosinya tidak terpenuhi, merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak diapresiasi, merasa tidak dipedulikan, seperti itu ya. Oke, itu ya bunda. Jawaban bundanya. Ada yang nge-raise hand? Itu Bunda Husnul Khotimah mungkin mau tanya langsung Bunda. Boleh diaktifin. Iya Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bunda Dewi, mau tanya, saya kan punya murid ini masih usia PAUD. Kata bundanya itu kalau di rumah tergantungan HP. Jadinya anaknya itu kalau ya kurang fokus gitu. Itu gimana untuk mengatasinya? Kembalikan anak supaya bisa fokus kembali. Sampai kalau dipandang pun dia nggak pernah mau melihat tatapan mata atau apa, nggak mau. Maunya kalau sudah lihat HP seperti orang, seperti anak gimana gitu, keranjingan atau apa itu bahasanya, nggak ngerti itu. Sampai disembunyikan. Main sama teman sebayanya pun dia nggak seberapa mau dengan main-mainan yang selain HP itu. Itu bagaimana solusinya untuk kembalikan anak yang sudah kecanduan HP tersebut? Terima kasih. Usianya berapa bunda? Usianya masih 3 tahun. PAUD, usia PAUD. Masih 3 tahun. Mungkin mula bundanya saya tanya, asalnya itu pokoknya anaknya diam, bisa ditinggal bekerja, ya di rumah ibunya juga bekerja, yang penting anaknya diam gitu. Anggapnya aman, kerjanya selesai. Ternyata sampai sekarang anaknya usia PAUD, bingung ibunya karena anaknya nggak bisa lepas dengan HP. Bahkan menjadikan pandangannya itu nggak bisa fokus. Dengerin apapun dipanggil pun dia nggak seberapa respon. Bahkan untuk berbahasanya, manggil ibu aja barusan bisa saya bukan terapi, tapi saya ajari sedikit demi sedikit di lembaga. Baru bisa bunyi bu gitu. Untuk lain-lainnya nggak bisa sama sekali. Itu solusinya bagaimana Bunda? Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Husnul. Langsung aja ya Mbak ya. Ya, silakan Bunda. Nah, itu tadi karena masuk di masa apa? Masa imprint.
Masa di bawah 7 tahun, Masya Allah. Iya. Usia segitu sudah pegangannya handphone dengan durasi waktu yang lama, itu memang luar biasa. Ya, itu kan masih pembentukan struktur otak ya. Iya. Sinap-sinap otak itu sedang terhubung satu dengan yang lain. Nah, gimana kalau sudah terlanjur? Nah, ini ketegasan dari orang tuanya, tapi tetap dengan kelembutan. Ya mau nggak mau dikurangi. Misalnya, nah yang utama dulu tadi gunakan aja waktu hipnosis alami dulu ya. Jadi dikombinasikan. Misalnya pas tidur, ya pas tidur kan masih didampingin ya 3 tahun ya. Diusap-usap sambil dibilangin, anak pintar, anak cerdas, anak baik. Besok main, sebutkan mainannya, jangan handphone kalau memang mau dilepas dari handphone, ya. Cari pengganti dulu, cari pengganti. Jadi itu nggak bisa ya, kebiasaan itu langsung dicabut, dihilangkan begitu saja kalau tidak ada penggantinya. Ya, jadi cari penggantinya. Anak baik, anak cerdas, anak pintar, soleh. Besok main sama teman ya, misalnya, ya. Itu lakukan jangan cuma sekali, lakukan berulang kali setiap hari sampai tadi file otaknya, file pikirannya menebal. Karena sekarang kondisinya filenya yang menebal apa? Main handphone itu filenya tebal banget tuh. Makanya dia jadi kecanduan, struktur otaknya berubah kan. Apalagi yang maaf nih suka nonton film-film yang nggak benar itu struktur otaknya rusak, dia berubah. Jadi ditipiskan pelan-pelan setiap hari dengan kata-kata itu, kata-kata sugesti setiap mau tidur dan bangun tidur. Anak baik, anak soleh, anak pintar, besok main sama teman. Itu terus ya, berulang kali. Nah, setelah bangun diselaraskan. Misalnya, Dek, main handphone dari jam 9 sampai jam 10 ya. Awalnya pasti berontak, nggak mungkin enggak. Apalagi anak 3 tahun, tantrum kan. Ngamuk. Ya nggak apa-apa, orang tuanya yang harus kuat mencarikan pengganti, mainan pengganti. Kalau perlu orang tuanya berkorban dulu, ya, temani main. Temani main. Sama, sekarang nggak bisa anak-anak itu benar-benar murni tanpa handphone. Anak saya pun kadang main handphone, itu sedang main handphone, tapi ada waktunya, ya, ada waktunya. Kapan dia main, kapan dilepas. Jadi saat sekolah dia tidak terganggu, dia sekolah ya sekolah, fokus. Gitu. Ya, nanti sampaikan sama orang tuanya. Iya Bunda. Iya Bunda. Tidur, ucapkan ini terus kan, gitu. Itu sepertinya sepele, tapi itu adalah jalan tol, jalan pintas untuk masuk ke alam bawah sadar. Daripada kita nasihati panjang lebar, pas dia sadar, dia nggak boleh nonton ini tontonan nggak bagus, ini nih merusak ini anak ngikutin nggak? Nggak ngikutin. Ya, lewat jalan tol, saat dia udah mau terlelap tidur itu kan, alam bawah sadarnya terbuka, masukin anak baik, anak pintar, anak soleh, besok main sama teman ya, anak baik, anak setiap hari, tebel nanti itu pikiran itu ya, file pikirannya yang baik, yang soleh, yang pintar, yang cerdas, main sama teman, tebel, insya Allah. Gitu ya Bunda Husnul. Iya Bunda Dewi, makasih Bunda Rahma. Sama-sama. Ya. Silakan Pak Adit. Ada lagi yang raise hand dengan Bang Adit ya. Mungkin boleh sampaikan pertanyaannya Bang, open mic. Nah, izin Bunda, makasih banyak sudah dikasih waktu untuk menanyakan langsung ya Bunda. Nah, ini Adit mau tanya, dari semua yang disampaikan tadi sudah Masya Allah insight baru banget buat Adit sama istri terutama, karena dengar bareng-bareng ini. Jadi yang jadi problem yang terbaru sekarang ini, karena kita hidup di masa yang serba teknologi dan lain sebagainya, memudahkan, tapi di masa imprint tadi yang seharusnya kita berikan insight-insight positif, insight kita untuk membangun yang katanya Bunda jalan tol tadi, karena itu katanya yang sangat-sangat diingat untuk
ke depannya. Nah, kita dihadapkan dengan handphone. Handphone itu bisa jadi video call dengan orang tua, video call dengan ibunya, neneknya, atau lain sebagainya, Bunda. Nah, itu apakah bisa berpengaruh juga untuk anak-anak yang lagi masa imprint itu, Bunda? Apalagi melihat aktivitas orang tuanya yang pegang handphone, yang selalu berinteraksi dengan gadget gitu, Bunda. Gimana juga bagaimana menanggapi menyikapi yang seperti itu, Bunda. Terima kasih. Iya, oke, makasih Bang Adit. Nah, itu ya komplain yang disampaikan anak saya juga tuh dulu. Kita nggak boleh pegang handphone, Bunda lo pegang handphone terus. Ya enggak. Nah, betul. Nah, akhirnya pun saya kurangi. Kita memang misalnya kita mengarahkan anak ya kita dulu juga seperti itu, ya kan? Nah, kalau untuk anak di bawah 5 tahun, saya memang nggak rekomendasikan, atau bahkan di bawah 7 tahun, saya nggak rekomendasikan untuk sering-sering megang handphone, apalagi megang sendiri, nonton sendiri. Anak saya 7 tahun baru dia boleh nonton, itu pun diinstalkan YouTube Kids, terus kita selalu sampaikan kalau pas dia nonton kan, nonton yang baik-baik saja ya, tonton sesuai usia ya. Anak kan lagi senang tuh kalau pas lagi nonton, itu jangan langsung dilarang. Misalnya, jangan nonton seperti itu nggak baik. Kita sampaikan apa yang kita inginkan, bukan yang kita tidak inginkan. Jadi, nonton yang baik-baik ya, nonton yang bermanfaat ya. Nanti insya Allah terbentuk itu filenya. Oh dia nonton milih yang baik, milih yang manfaat. Dan kalau sama anak saya sekarang ini kan dia sudah paham handphone untuk apa, gitu kan? Itu saya selalu sampaikan. Misalnya pas lagi pegang handphone, Bunda pegang handphone untuk kerja, Bunda pegang handphone untuk bikin desain misalnya. Tapi memang kalau di rumah saya jarang pegang handphone. Kalau saya bekerja saya lebih banyak pakai laptop. Jadi dia langsung lihat. Bahkan WA pun saya di laptop. Kalau di rumah saya jarang pegang handphone. Seperti itu. Jadi memang kita harus jadi role model dulu kan ya. Karena anak itu kan melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, jadi kita harus ini dulu, perbaiki diri kita, baru anak akan mengikuti. Ya, namun untuk di bawah 7 tahun saya memang kurang sepakat kalau anak-anak sudah megang handphone sendiri tanpa pengawas. Apalagi biar diem, udah deh dikasih aja, biar diem, ibunya sibuk ngapain. Itu saya terus terang saya sedih. Ya, karena kasihan. Itu file-filenya itu sedang dibentuk. Nah, kalau yang dilihat, yang dia tonton yang kurang baik ya bayangkan saja yang terbentuk file seperti apa. Kehidupannya di masa depan saat dewasa seperti apa. Nah, sehingga bisa jadi ya, kalau sudah ada yang punya anak yang udah dewasa, kita akan, misalnya anaknya melakukan kesalahan, kita akan introspeksi diri. Ya, dia seperti itu. Ya, mungkin dulu saya melakukan hal yang kurang tepat. Ya. Nah, Bang Aditnya kelempar. Oke, jadi seperti itu ya. Disampaikan saja. Pas lagi senang-senang ya main handphone. Tonton yang baik, tonton yang manfaat. Kalau memang bisa dibatasi, batasi saja. Saya juga nggak sepakat anak-anak pegang handphone seharian, sangat tidak produktif ya. Kita jadi zolim sama anak ya. Nah, seperti itu. Silakan Mbak Tamara sama Mbak Lisa. Ya, Bunda. Ini pertanyaan terakhir ya Bunda sebelum kita menutup kajian hari ini. Pertanyaannya dari Kak Anissa Medina sama Rinda. Bunda, bagaimana dengan anak yang trauma disebabkan karena perilaku bully yang terjadi di lingkungan sekolah? Bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk memotivasi anak-anak kita ini? Gitu Bunda. Ya, memang bully ini luar biasa ya di dunia sekolah. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Anaknya usia berapa?
Mbak Anissa anaknya usia berapa? Boleh dibantu jawab Kak Anissa? Karena beda penanganannya. Usia 15 sampai 17 tahun. Oh, oke, Bunda Anissa. Jadi sudah remaja ya, menginjak dewasa ya. Nah, ini lebih mudah ya. Karena saya pun mengalami langsung. Nah, anak saya juga pernah dapat perlakuan seperti itu sampai dia tidak mau sekolah dan minta pindah sekolah. Ya. Namanya kalau di ilmu coaching itu di reframing, diganti dia memaknai kejadian itu. Misalnya nih, kalau anak saya kan dibully karena secara fisik ya, saya biarkan aja dia lepaskan emosinya, ya. Dia lepaskan, dia marah, dia teriak-teriak, ya itu bagus ya. Jadi anak-anak itu kalau marah dia nangis, dia teriak enggak apa-apa. Justru dia emosinya keluar. Yang bahaya itu kalau diem, nggak mau cerita apa-apa. Tiba-tiba mengurung diri kamar terus. Itu justru jadi bahaya. Kalau dia ini udah biarin aja. Yang penting kita masih awasi. Setelah tenang, ajak dialog. Kenapa? Saya di sekolah begini-begini. Oke, kalau diperlakukan seperti itu, jadi sebenarnya ya, misalnya kakak kan sakit secara fisik. Nah, kalau kakak sakit secara fisik dan teman kakak yang sehat secara fisik dia hina, jadi sebenarnya yang lebih sakit siapa? Saya bilang itu. Sampai dia mendapatkan pemahaman, nanti itu disesuaikan dengan para orang tua sendiri bagaimana untuk mengajak dialog anak ini. Yang penting dia dapat pemahaman baru. Sampai dia dapat pemahaman, iya ya, kasihan ya. Orang sakit fisik itu mudah untuk sembuh. Tapi orang sakit psikis kadang nggak sadar kalau dia itu sakit. Ya kan? Dan perlu ayah bunda ketahui, seseorang yang membuli di sekolah itu biasanya di rumah dia nggak dapat kasih sayang secara penuh. Nah, itu juga yang saya beri pemahaman ke anak saya. Itu rata seperti itu. Nah, saya bisa bicara seperti ini karena banyak juga klien remaja yang mengalami seperti itu, bully. Dan akhirnya itu perlu dirubah maknanya. Dengan kejadian itu, hikmah apa yang bisa diambil? Sampai saya pernah sampaikan, oke, mau sekolah, boleh, bunda carikan sekolahan, ya. Mau sekolah yang di mana? Namun, ada jaminan nggak kalau pindah sekolah nanti di sana tidak diejek sama temennya, tidak dibully sama temennya? Ada jaminan nggak, Kak? Dia diam saja, nggak ngejawab, dia diam aja. Saya tahu itu sedang berpikir, jadi saya nggak kejar juga jawabannya. Ada jaminan nggak? Dia diam aja. Kalau ada jaminan, besok bunda carikan sekolahan yang di situ ada jaminan, tidak ada yang ngecek. Tiba-tiba selang berapa lama dia bilang gini, oke bun, saya nggak usah pindah sekolah, tapi beri waktu 1 hari saya tidak masuk sekolah untuk menenangkan diri, katanya. Oke, besok kamu tidak usah masuk sekolah, di rumah aja dulu, nanti tenang baru sekolah. Dan setelah itu kita beri waktu kan, kita biarkan dia lepas emosinya dan kita beri waktu, dia dapat makna baru. Di sekolah dia lebih kuat dari sebelumnya. Dibully lagi udah nggak mempan, ibaratnya dia sudah punya benteng. Nah, kalau saya dibully lemah, saya dibully langsung terpuruk, pindah kelas, pindah sekolah, dia yang menang, saya kalah. Ibaratnya seperti itu, ya kan? Saya kalah. Dan belum tentu juga di tempat lain bebas dari bully. Nah, kemudian saya tambah lagi. Mungkin itu bukan bully kali ya, Kak. Kalau dulu tuh namanya apa ya, ejek-ejekan kali ya. Jadi ditipiskan, karena bahasa bully itu kan kadang jadi tebel gitu ya. Jadi kayaknya serem banget gitu. Saya coba tipiskan. Mungkin itu ejek-ejekan kali ya. Padahal dia sudah mengalami itu ternyata 1,5 tahun selama sekolah di situ. Ya, itu yang saya tadi sampaikan di depan.
Komunikasi dengan anak remaja, dewasa 20% kita bicaranya dalam bentuk pertanyaan, dia yang 80%. Nanti Bunda Anissa akan dapatkan justru akan dapatkan banyak hal yang menarik dari anak Bunda. Dan anak Bunda itu merasa diterima, dia didengarkan, dan akhirnya ya bully itu insya Allah nggak jadi ini lagi, nggak jadi masalah karena dia sudah bisa merilis di rumah ya. 20% 80% bisa latihan ya, kita banyak mendengar, saat bicara bertanya. Ini ilmu coaching ini sebenarnya. Kita bisa jadi coach untuk anak kita nanti ya, tergali itu nanti anaknya maunya apa, ininya apa ya. Seperti itu Bunda Anissa, kita bantu untuk bisa dapat pemahaman baru ya. Ya Bunda, terima kasih Bunda. Sama-sama Bunda Anissa. Bang Adit tadi terlempar, sudah bisa dikah tadi? Sudah insya Allah Bunda, dari awal menjawab sudah terjawab insya Allah. Oke, terima kasih. Oke, silahkan Kak Nisa sama Kak Tamara. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah, materi malam ini daging semua isinya. Masya Allah, dibuat semangat, kemudian dibuat nangis juga, terharu banget. Sempat terbawa ya? Sempat terbawa juga. Terima kasih banyak Bunda Dewi atas penyampaian materinya malam hari ini. Masya Allah, dapat banyak insight baru dan ilmu baru. Semoga ayah bunda bang kakak yang juga di dalam Zoom ini semoga mendapatkan ilmu baru juga, mendapatkan insight baru juga dari Bunda Dewi. Benar banget. Jadi pengalamannya bisa diambil ya dari cerita-cerita Bunda Dewi tadi, dan bisa dijadikan pelajaran juga ya buat nanti ke depannya ke anak-anak ayah bunda bang kakak semuanya gitu. Nah mungkin boleh kita minta tolong untuk ayah bunda bang kakak semuanya mengisi kuesioner singkat nih untuk kasih saran dan masukan ke kami mungkin yang menyelenggarakan kegiatan ini. Dan juga bisa ini yang ngasih saran nih buat tema apa nanti yang mau kita jalankan lagi gitu ya. Siapa tahu ada yang baru gitu. Karena insya Allah doanya ke depannya nggak cuma sekali aja kita ngelaksanain seperti ini, tapi ke depannya juga bisa ngelakukan lagi dan berkelanjutan. Siapa tahu nanti kan mau pendalaman materi lagi kali ya dengan Bunda Dewi ya Bunda. Insya Allah Bunda siap yang menemani kami ya Bunda ya. Oke. Itu linknya boleh diisi ya ayah bunda bang kakak semuanya di kolom chat Zoom ataupun di grup tadi sudah dikirim juga begitu. Mungkin kita cukupkan kajian OTA pada malam hari ini mengingat waktunya juga sudah telah malam. Sebelumnya mungkin kita dokumentasi dulu kali ya, sayang banget nih. Jadi kita abadikan dulu siapa-siapa aja nih yang berpartisipasi pada malam hari ini. Mungkin boleh di-on-kan lagi kameranya yang tadi mungkin agak baring sebentar, kita bangun lagi gitu ya. Untuk kita dokumentasi bareng. Nah, udah ada Bunda Yayan juga. Insyaallah. Yuk dibuka kameranya biar. Yuk kita buka kamera dulu, on cam dulu. Ya, kita mau foto bareng nih ibu-ibu. Seru banget nih kalau ibu-ibu nih, banyak pada malam hari ini yang ibu-ibu nih. Insyaallah. Oke, ini ada 2 slide ya. Boleh kita pose dulu ya. Nah, oke, kita hitung ya. Sudah siap semuanya posenya? Oke. Berikan senyum. Senyum terbaik, senyum terbaik. Insyaallah, rame banget ternyata. Oke, kita hitung ya. 2 cm kiri, 2 cm kanan dulu. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya lagi. Tahan senyumnya ya. Tahan. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, siap. Udah semua. Terima kasih banyak ayah bunda bang kakak ya malam hari ini. Iya, masih bertahan nih dari awal sampai akhir.
bunda-bundanya stay nih, Masya Allah. Masih pada on matanya. Oke. Keren banget. Nah, mungkin itu aja ya dari kami. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kurang-kurangnya, itu semuanya dari kami. Untuk Bunda Dewi juga Terima kasih terima kasih banyak. sudah hadir dan udah berkenan juga. Terima kasih banyak Mbak Tamara, Mbak Lisa, dan izin ya, saya tadi belum closing. Saya mau mohon maaf lahir batin ya kepada ayah bunda semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat, kurang pas saya sampaikan tadi, mohon untuk dimaafkan semuanya. Biar saya tidurnya nyenyak nanti. Oke, alhamdulillah. Saya nyenyak nanti tidur insya Allah kalau sudah dimaafkan. Oke, terima kasih. Silakan, Mbak. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam hari ini menjadi amal jariah buat Bunda Dewi dan buat kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadikan kita semua lebih baik lagi ke depannya. Amin. Semoga ke depannya juga kita bisa silaturahmi seperti ini kembali. Sehat-sehat untuk Bunda Dewi ya, biar bisa bersama kita selalu. Amin. Amin. Begitu juga Mbak Tamar. Ini yang salah-salah dari kami, yang benar-benar datangnya hanya dari Allah. Kami pamit untuk malam ini, semoga kita bisa ketemu lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu dan Bapak semuanya. Jangan lupa diisi kuesionernya ya Allah ya Bunda. Oke, boleh leave duluan, nggak apa-apa. Izin ya Mbak. Ya, Bunda, Bunda siap. silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.